jauh berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku Apakah punya waktu sebentar? Saya ingin berbicara. Selamat siang juga Pak Arif. Oh boleh, silahkan duduk Pak Arif. Iya, terima kasih Bu. Iya, ngomong-ngomong apa nih yang ingin dibicarakan Pak Arif? Nampaknya ada sesuatu. Kalau saya lihat, coba ada apa? Oh iya Bu, maaf ya ini saya mengganggu nih waktunya, waktu Ibu ini Bu. Sebenarnya saya dari kemarin ingin berbicara sama Ibu tentang ini Bu lah, anak-anak di kelas. Ada salah satu siswa Bu Eni di kelas yang namanya Fajar. Dia tuh sering menangis dan marah-marah gitu, gak ke kontrol. Padahal itu cuman gara-gara hal yang sepele. Oh gitu ya, Alhamdulillah deh hari ini kita bisa berbincang ya. Jadi gitu ya Pak. Coba apa yang Bapak ingin capai atau tuju dari pembicaraan kita siang ini? Iya Bu, ya maksudnya dari pembicaraan hari ini saya ingin ada solusi gitu Bu dari permasalahan Fajar, sehingga pembelajaran di kelas tidak terganggu. Karena kalau Fajar sudah nangis gitu, marah-marah, susah ditenangkannya. Jadi pembelajaran di kelas saya jadi agak terganggu gitu, susah ditenangkan Bu. Iya tentu saja. Iya tentu saja Pak Arif. Nah kalau saya boleh tahu gitu ya Pak, kira-kira apa yang membuat kronologisnya gitu? Ini Bu, contohnya nih Bu, Fajar kalau Ya. kalau lupa membuat PR itu kan padahal kesalahan sendiri. Atau kalau lupa bawa pensil warna, dia tuh langsung nangis dan marah-marah ke karuan gitu, sampai-sampai eh, marah ke teman-temannya gitu. Jadi segala tas dilempar gitu. Jadi gak kekontrol banget, sehingga teman-temannya juga jadi takut kalau mendekati Fajar. Kalau sudah gitu mah jangankan temannya, saya juga takut ya kalau lihat dia kalau lagi ngamuk-ngamuk gitu Bu. Iya, ya itu Iya. masalahnya. Salah satu contohnya Bu seperti itu. Gitu ya masalahnya. Terus selain marah-marah nggak jelas atau nangis gitu, ada lagi nggak Pak hal yang lain gitu dari sikap Fajar di kelas itu? Ada Bu, benar-benar ada. Nah, akibat dari ini Bu, dari Fajar sering marah-marah nangis gitu, akibat lanjutnya teman-temannya sendiri jadi tidak mau sebangku dengan dia gitu. Dia Iya. jadi dijauhi oleh teman-temannya gitu, karena kadang-kadang dia sampai lempar pensil temannya sampai patah. Alhasil kan temannya yang ikut nangis gitu, sama saya ngadu gitu. Jadi Mhm. merembet gitu Bu, permasalahan jadi ke teman-temannya, jadi juga jadi merembet, jadi nggak menjauhi gitu Bu. Nah, seperti itu Bu. Iya, iya. Oh iya, iya. Nah, apa-apa ya yang bisa membuat Fajar menjadi lebih tenang gitu pada saat menangis tersebut gitu? Ada enggak misalkan solusi Bapak gitu untuk membuat Fajar lebih tenang gitu Pak ketika sedang marah atau nangis?
Ada Bapak punya trik tersendiri nggak? Karena mungkin kebiasaan anak tersebut bukan hanya sekali ini saja mungkin Pak Arif ya Pak, Bapak alami di dalam kelas gitu. Mungkin dari beberapa kali itu Bapak punya trik gitu untuk menenangkan Fajar gitu. Ada, Gimana Pak? betul Bu. Fajar kan hampir setiap hari Bu kejadian seperti itu. Jadi saya juga sudah mulai agak paham juga Bu. Ya seperti biasa sih, kalau dia menangis saya mencoba menenangkan dulu lah 5 sampai 10 menit sampai emosinya mereda gitu. Setelah itu baru saya ajak bicara. Itu saya jadi caranya dia sampai tenang sendirian gitu, dia didiemin aja sama saya gitu. Nah kalau sudah tenang baru saya ajak bicara dari hati ke hati gitu dengan metode pendekatan pribadi gitu. Mhm. Nah, bagus ya itu bagian dari solusi yang dilakukan Pak Arif ya. Nah, kemudian selain solusi tersebut, apa ada hal yang lain juga yang bisa membuat Fajar tenang gitu Pak, selain solusi yang sudah dijelaskan Bapak barusan? Betul Ada, betul. ya. Ada Bu. Contohnya Bu, ini kebetulan juga kan Fajar kan kelas 4 SD. Adik Fajar Ya. punya kakak yang bernama Ajida, dia itu kelas 6. Nah saya pernah mencoba minta bantuan sama dia sama kakaknya, mungkin aja kalau dengan kakaknya bisa lebih tenang gitu. Pernah dia tenang gitu dibujuk sama kakaknya. Gak tahu sih percakapannya, mungkin ditakut-takuti atau apa, mungkin kakaknya lebih tahu sifat Fajar. Nah yang jadi Iya. masalahnya kakaknya itu kalau keseringan juga, kalau kakaknya lagi di kelas yang di pembelajaran juga, dia juga gak mau diganggu sama ini, sama Mhm. apa, untuk menenangkan Fajarnya juga. Jadi kalau terjadi seperti itu saya juga bingung sendiri gitu. Iya, betul sekali Pak Arif. Meskipun ada kakaknya, ya dia lebih tahu gitu permasalahan adiknya seperti itu. Tapi tidak selamanya kan kakaknya yang di kelas 6 itu bisa menenangkan Fajar. Karena dia juga punya kewajiban yang sama gitu kan. Ya, Kakaknya juga punya kewajiban belajar gitu ya, sama-sama sebagai pelajar. Ya, begitu ya. Jadi itu mutlak tanggung jawab Bapak mungkin harus menenangkan Fajar ketika kakaknya juga merasa kerepotan. Nah, Pak, setelah yang solusi yang tadi, adakah solusi yang lain lagi yang mungkin dilaksanakan dari permasalahan Fajar ini, Pak Arif? ada Bu. Ya begini Bu, solusi dari lebih lanjutnya dari permasalahan Fajar di rumah ya. Jadi saya ingin tahu keadaan Fajar lebih lanjut gitu, kesehariannya, apa karakternya ya, mungkin seperti itu. Jadi saya ingin mencoba ingin tahunya langsung terjun ke rumahnya gitu, ke, ke Mhm. orang tuanya gitu Bu. Mungkin Iya, seperti iya. itu Bu. Iya, bagus sekali itu Pak Arif. Nah, terus apa nih kira-kira langkah terdekat yang ingin Pak Arif laksanakan dalam waktu dekat ini untuk menangani permasalahan ini? Iya, seperti saya rencanakan Bu. Saya akan mencoba pertamanya mencoba menghubungi orang tua Fajar ya melalui pesan WhatsApp. Mungkin saya kan Mhm. tidak tahu kesibukan orang tuanya apa, waktu senggangnya jam berapa, kapan. Jadi mungkin saya ingin mengatur waktu pertemuan dulu lah dengan orang tua Fajar seperti itu Bu. Iya, ya betul sekali Pak Arif. Itu akan menjadi langkah yang sangat baik ya dari penyelesaian permasalahan anak tersebut. Nah, nanti dalam pertemuan itu antara Pak Arif dengan orang tua, nah Pak Arif dapat membicarakan pengamatan Pak Arif tentang perilaku Fajar di kelas dan nanti Bapak bisa bekerja sama dengan orang tua Fajar untuk mencari solusi untuk merubah karakter Fajar mungkin Pak Iya, begitu. iya, ya, betul Bu. Saya akan segera mengatur pertemuan dengan orang tua Fajar Bu secepatnya, dan mencoba untuk memahami situasi keluarga
Pajar lebih lebih dekat lagi Bu. Mungkin itu solusi target terdekat saya Bu yang saya segera laksanakan. Ya, nah itu kan target terdekat itu salah satunya ya mengunjungi rumah orang tua pajak. Iya. Kemudian apakah kira-kira ada solusi yang lain lagi nggak Pak selain itu gitu? Ya, ada juga Bu solusi yang lainnya lagi. Saya sih sebenarnya belum berbicara dengan rekan sejawat Bu. Waktu istirahat atau di kantor saya belum sempat ya. Saya ingin berbicara dengan rekan sejawat. Mungkin mereka punya Mhm. saran gitu terkait permasalahan yang saya hadapi. Barangkali rekan sejawat saya juga mengalami situasi yang sama. Atau lebih lanjutnya lagi, saya akan mencoba mencari tenaga ahli ya mungkinlah banyaklah di situs-situs Google, internet, web-web atau blog yang menceritakan bagaimana cara penanganan siswa yang hiperaktif, yang punya emosional tinggi gitu. Nah, mungkin itu seperti itu atau bahkan mungkin saya akan mencoba mendiskusikannya di komunitas KKG ranting ya Bu, sehingga ini Iya. menjadi contoh dan bahan belajar bagi rekan kru semuanya. Mungkin itu Bu yang langkah lebih lanjutnya Bu. Nah, itu Pak Arif lebih tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan Iya, pajak di kelas. Tadi yang pertama ya dengan mencoba menghubungi orang tua iya, iya, pajak, kemudian kedua dengan rekan sejawat gitu ya. Nah, itu dari menghubungi orang tua pajak itu sudah merupakan solusi terbaik. Barangkali ada hal atau sifat pajak yang kita tidak tahu, atau barangkali ada perlakuan khusus yang harus diberikan kepada pajak sehingga bisa lebih tenang di kelas. iya, iya, betul Bu. Setiap kita kan sudah belajar tentang filosofi KD ya bahwa setiap Mhm. siswa punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Barangkali di balik kelemahan Fajar ada kelebihan yang kita tidak tahu ya Bu. Yang Iya, artinya kita iya, akan Kak, betul. harus menemukan potensi dan kelebihan tersebut sehingga anak mencapai potensi yang maksimal, mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Itu Bu. Nah, betul sekali Pak Arif. Setiap anak itu mempunyai karakter dan potensi yang beragam ya Pak. Iya, iya. Nah, baiklah Pak Arif. Terima kasih sudah mau curhat kepada saya. Saya tahu tugas Pak Arif sangat tidak mudah ya. Iya. Tetapi kita harus bekerja sama untuk membantu pajak mencapai potensinya serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajarnya. Iya, saya yang harus berterima kasih sama Ibu Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya gitu waktunya itu Ibu lagi istirahat saya ganggu. Saya tahu ya tugas itu tugas dan tanggung jawab saya ya kesejahteraan pajak di kelas prioritas saya. Dan saya akan segera Bu ya mengatur pertemuan mencari permasalahan mungkin yang ada di rumahnya mungkin barangkali ada hal-hal yang saya tidak tahu dan saya akan segera memberitahu hasilnya pada ibu seperti itu. Mhm. Baik, Pak Arif, semoga solusi yang telah kita bicarakan siang ini ya bisa menyelesaikan semua permasalahan Pak Arif. Baik, Pak Arif, saya tunggu hasil dan kabar selanjutnya ya nanti dari Bapak untuk perkembangannya. Iya, iya. Ya terima kasih Bu, sekali lagi terima kasih. Saya kembali ke kelas ya Bu. Iya, sama-sama Bapak. Silahkan, Pak. Ya terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.